akhlaknya umat Islam ini, saya bangga jadi seorang muslim. Kita kalau lagi ada orang ngomong dan kita potong, biasanya kita yang punya komal tuh kita akan kesel itu. Tapi masya Allah, Bang Singa, Allah luar biasa. Saya bangga banget dengan teman-teman muslim saya. Ini yang saya mau teman-teman. Biarkan kita pertontonkan kepada publik. Apakah memang kita ada akhlak atau tidak? Tapi masalahnya saya kalau lagi ngomong belum klimak tuh saya nggak bisa gitu loh. Siapa sih yang nggak mau klimak? Nggak asik coy. Lagi tanggung, lagi di atas puncak itu tiba-tiba celot nggak jadi. Aduh, nggak seru banget. Tahu nggak sih? Ya mungkin gitu aja lah ya. Walaupun saya nggak klimak, ya udah deh Anda ngomong deh. Walaupun saya nggak klimak, udah Anda ngomong. Silakan 2 jam, 2 jam. Oke, lanjut. Nggak usah kayak gitu, nggak usah langsung dua jam kayak gitu Mbak. Jadi kita harus kasih waktu gitu loh. Kita lihat waktu, mungkin mungkin host juga, mungkin ketika saya menjadi host saya juga merelakan orang bicara panjang Anda tadi lihat waktu. Anda tadi lihat waktu nggak? Anda memikirkan nggak orang lain ketika Anda bicara panjang lebar dan kami mendengarkan Anda itu? Mikirin nggak? saya bicara panjang lebar, nggak usah begitu. Anda ini saya rekam, Mbak. Anda ini saya rekam. Saya kalau diskusi itu pasti saya rekam. Kita bisa buktikan berapa Ya, menit Anda, berapa menit saya. Ini bisa kita lihat di sini. saya minta rekamannya. Udah sekarang udah Anda ngomong, sudah ngomong. Anda lihat di Ya. YouTube saya, Riva MOW, lihat di YouTube saya rekamannya. Anda sekarang bicara saja sudah, nggak usah lari kemana-mana, biar nggak buang-buang waktu. Monggo, silahkan Anda bicara, tanggapi apa yang saya sampaikan. Tapi ingat, yang saya sampaikan ya yang ditanggap, jangan yang nggak saya sampaikan Anda tanggapi. Saya ini bukan orang sesabarnya Bunda Rahma ya. Saya tidak sesabar Bunda Rahma karena saya adalah seorang wanita yang sedang menyala-nyala ya, yang tidak mau ketika hendak klimak diganggu. Lanjut. Sebentar, tadi Anda menanyakan mana buktinya Yesus dikatakan anak Allah. Itu yang saya catat ya, karena saking baru aja mau ini, nanti inget nggak seperti tadi, jangan sampai diingkari gitu ya. Saya lihat dulu, tunggu ya. Mbak mau buktinya kan, dimana Allah mengatakan Yesus itu anaknya, begitu ya. Sabar ya. Di Matius 3 ayatnya yang dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai 17 saya baca ya. Teman-teman semuanya salam kenal ya. Biar lu bilang butet mencret nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mencret ya, botaks. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis ya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Selanjutnya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ke atas Yesus nih ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan ini dicatat oleh Markus, Lukas, Yohanes juga. Tetapi tidak kita temukan kalimat yang sama. Kembali lagi, kepala boleh sama bentuknya, isi otaknya sama nuraninya berbeda. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Mbak Rifa, silakan. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, kakak ini lagi-lagi menanggapi apa yang tidak menjadi masalah bagi saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan bahwa Yesus mengatakan, bahkan ketika Yesus mengaku aku anak Allah pun, itu nggak masalah. Masalahnya adalah di mana pengajaran bahwa anak Allah itu artinya Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat, berarti anak Allah itu bukan cuma Yesus, banyak. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, mereka mengambil istri. Nah, ini anak Allah ada kawin nih. Kalau Yesus anak Allah berarti ada kesempatan Yesus kawin, karena anak Allah itu juga kawin. Nah, kemudian di mana lagi ayat-ayatnya? Kejadian pasal 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa dan di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak perempuan. Tuh anak Allah lagi tuh. Banyak ya. Jadi anak Allah itu bukan cuma Yesus.
Nah kemudian kalau kita lihat lagi mana anak Allah lagi ya, bahwa anak-anak Allah atau anak Allah menurut definisi yang diajarkan oleh Yesus itu adalah orang yang membawa damai. Nah jadi bukan cuma Yesus yang membawa damai, Abraham itu juga membawa damai itu karena dia adalah orang pilihan. Bahkan Nuh itu juga dipilih oleh Tuhan. Nah kemudian bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian ini adalah orang yang membawa damai, kalian adalah terang dunia dan segala macam. Ya saya tuh tidak minta mana dalil yang mengatakan Yesus anak Allah. Saya bisa tunjukin banyak dalilnya itu. Saya baca kitab kalian ya by the way, yang dipotong lagi tuh sama kakak butet ini ya kan, belum apa-apa awak ada dipotong, gila awak ngomong awak diam, luar biasa umat Islam ini sabarnya ya kan. Sayangnya aku nggak sesabar itu ya kan, adalah pula awak ngomong dia potong, giliran dia ngomong awak diam ya kan. Astagfirullah, ya sudahlah ngomong aja sendiri. Kan aku diam, dia pun ikut diam. Giliran aku ngomong, ikut ngomong. Apalah maunya kakak butet ini, heran aku. Jadi yang lain tolong jeli ketika mendengarkan. Jika Anda diserang, jawab dengan pernyataannya. Jadi satu-satu, jangan mati kutu ya. Semua mau Islam, mau apa kayak catat gitu loh. Ya, jadi jangan tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkan begitu. Oke, lanjut. Silakan mau bicara entah siapapun yang ada di dalam live ini saat ini, dan mohon maaf kepada semuanya kalau saya sepertinya suara saya seperti meninggi. Inilah saya kalau ingin membuktikan sesuatu, meninggi suara saya. Kalau tidak penting saya tidak akan buka satu kata pun, tidak begitu loh. Mahal kita, karena kita setiap kata kita pertanggungjawabkan, jadi kita harus bicara. Yaudah, pertanggungjawaban kata Anda bahwa Yesus itu anak Allah. Definisi anak Allah itu apa? Mbak Rifa, Definisi anak Allah apa? Arti anak Allah apa? Udah nggak usah banyak cerita, sekarang Anda pertanggungjawabkan. Apa makna anak Allah untuk Yesus? Di manakah pengajaran dalam kitab Anda bahwa anak Allah itu adalah Allah? Jawab. Jawab dong, tuh kan giliran ditanya diam, giliran nggak ditanya ngejawab. kita harus ada bukti alkitabiahnya, jadi kita nggak ngebacot, nggak asal nyerocos gitu loh. Saya Jadi lagi nanya loh. ketika saya tidak menjawab, mungkin next time aku menjawab, karena Ya sekarang ngomong lah, saya nggak jawab sekarang, nggak usah banyak cerita ngebacot. Siapa yang ngebacot? Dari tadi Anda yang ngebacot. Saya lagi mempertanyakan kepada Anda, menguji klaim Anda. Yesus anak Allah, emang siapa yang minta data? Saya nggak minta dari tadi. Mana ayatnya bahwa Yesus dikatakan anak Allah? Saya bertanya, di mana di kitab? Oh, dipotong ya, lagi. astagfirullahaladzim. Anda yang mengatakan di mana anak-anak ini ada anak terang, anak Allah. Di mana Yesus dikatakan anak Allah? Mbak, lain kali kalau saya mau bicara. Iya, jadi gini ya. Oke. Kalau anak Allah kepada Bang singa Allah, bentar Rama, bentar. Kalau bicara dengan Mbak Rifa ini, saya harus sedia 3 perangkat dulu, 1 laptop, 2 handphone, ya. Jadi saya bisa. Oh iya dong, sama saya kalau ngomong jangan sembarangan, nggak bisa ngebacot sama saya nggak bego-bego, saya nggak mau dibego-begoin orang. Bicara begitu Dengan loh. si Rifa ini, kalau bicara tuh wajib data. Kalau nggak punya data, mending nggak usah ngomong sama si Rifa ini, karena si Rifa ini bukan orang yang mau dibego-begoin. Saya nggak tahu kalau ada umat Islam yang menerima ketika berbicara nggak pakai data, kecuali buat main-main. Kalau untuk model main-main, kita nggak masalah. Tidak mencret, tapi Gantian dong. Anda mulu nih komal Islam loh. Anda di sini yang sosokan dari tadi deh. Ini komal Islam loh. Kami nggak pernah menjelaskan. Kami belum menjelaskan agama Islam kepada Anda. Saya mau jelas. Nih, mama. Atau berbagi bersama. Izin, Uni. Buat saya semua orang sama, Mbak. Izin Anda 1 mau menit. di rumah saya Uni. bila perlu silahkan. Ya, silakan. Izin Bunda 1 Rama. menit. Ya, Oke. silakan. Saya hanya ingin menegaskan atau bertanya segini ya, Mbak. Apa kok namanya Butet ya, Mbak? Peti. Butet. Oh, Teti. Mohon maaf ya. Aku pikir Butet. Teti, Mbak Teti. Nah. Hah? Keben dia atau kabur? Teman-teman, sedikit benar Rama. Biar saya langsung straight to the point ya, biar closing pun sekalian. Jadi teman-teman begini ya. Ada dia. Ketika kita berdiskusi itu teman-teman, kita itu pertama adalah data, yang kedua adalah poin. Kalau bicara tanpa data, bahkan monyet bisa berbicara loh, tapi dengan bahasa mereka. Tidak peduli kita mengerti atau tidak, tapi dia bersuara bunyi-bunyian. Ngak-ngik. Bedanya kita adalah manusia. Ketika kita membawa sebuah paradigma, membawa sebuah pemahaman, dan kita tidak memiliki data untuk itu, maka itu hanya akan menjadi uap.
menjadi debu, tidak menjadi apa-apa, tidak perlu ditanggapi. Bahkan jangankan untuk didengarkan, jangankan untuk ditanggapi, didengarkan pun tidak perlu. Ya, itu kita berada di sini bukan untuk menang-menangan, bukan untuk kalah-kalahan. Saya sudah klaim dari awal. Kita butuh kejujuran ketika diskusi. Ketika diskusi itu, kalau suasananya sudah ricuh, tidak akan mungkin kalian akan melihat ada air yang jernih sekalipun di dalamnya banyak ikan. Kita tidak akan bisa lihat ikan kalau seandainya airnya sedang tidak jernih. Jernih itu tidak akan bisa terjadi kalau ketika orang lain berbicara Anda memotong, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Maka perlulah kita ini ketika ada orang berbicara untuk mendengarkan. Boleh memotong untuk menginterupsi sesuatu yang konteksnya bisa jadi kesalahpahaman biar tidak berlanjut-lanjut. Maka ketika kita sedang mendengarkan orang lain, biarkan orang selesai. Karena apa? Kalau Anda tidak pengen ditampar orang lain, maka jangan tampar orang lain juga. Itu berlaku. Ya, jadi ketika Anda minta dihargai oleh orang lain, tolong hargai orang lain juga. Itu ya, saya untuk semuanya ini. Kalau memang tidak bisa seperti itu, maka tolong host yang muslim, tolong berikan ruang untuk orang-orang yang punya data dan poin saja yang dibicara. Kenapa? Buat apa kita membiarkan orang yang tidak berbicara pakai dasar? Kita di sini edukasi, bukan pembodohan, bukan penyesatan. Ya, kita nggak peduli mau dia muslim kayak Kristen kayak, kalau bicara cuma congornya doang, tidak membawa data dan tidak membawa poin dan tidak membawa edukasi. Kenapa? Itu berimpact kepada akhlak nanti. Manusia itu tidak sabar. Saya pun tidak sabar itu. Ketika saya sudah bicara pakai data tidak ditanggapi dan kemudian saya dipotong, saya seorang manusia biasa, teman-teman ya. Ya, saya bukan ustazah, bukan ulama, saya pendiskusi. Pasti saya akan ada emosional, dan tolong kita jangan sama-sama biarkan saudara kita yang muslim atau siapapun di sini emosi ya. Nah, pemancing emosi itu aja yang kita coba untuk selesaikan sudah ya. Harapan saya begitu. Kita lebih edukasinya lebih betul, diskusinya betul-betul ke ranah yang berusaha seakademis mungkin. Mungkin seperti itu Bang Singa Allah. Jadi nanti dianalisa Bang. Kalau memang rasanya sudah debat kusir, buat apa dilanjut ya Bang? Silakan dilanjut beneran. Siap. Terima Bisa. kasih. Ya, udah disiapkan laptopnya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku hanya sedikit ya. Saya hanya tidak paham dan tidak mengerti ya ketika kita baca di Bible Mbak Teti. Suaraku ini ada kah atau terlalu noise atau Nggak noise, Bunda. Alhamdulillah. Nah, ketika Yesus memulai, coba tengok Bunda Mbak Teti, bukan Matius ya, Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, jadi ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Kira-kira pekerjaan apa nih yang dilakukan oleh Yesus? Pekerjaan apa kira-kira? Silakan. Mbak Teti. Mbak Teti. Butet, Kamu Ted, Mbak Teti. Masih menyiapkan perangkat mungkin Bunda. Saya ingin tahu dengan pasti pekerjaan apa yang dikerjakan Yesus ini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Yang pastinya dia bukan tukang kayu kayak bapaknya kan. Yusuf kan tukang kayu. Kira-kira apa Mbak? Silakan. wah jangan-jangan Butet ini lagi bungkus-bungkus ampau nih. Ya, silakan Ito. Silakan dijawab Ito. Kan aku lagi ke teras jemur pakaian. Saya tidak mendengarkan yang barusan. Mohon maaf. Gak apa-apa Iya. Mbak. Iya. Ya, Tapi saya hanya bertanya. apa kira-kira mau nanya apa ini? Ya, Tadi ini di ngomong Lukas. Ya Bunda Allah, Rahma? ternyata nggak nyimak tadi. Jujur saya Ya. jujur memang saya tidak ulang. dengar. Oke, Saya tidak dengar. Saya ke depan Nggak rumah apa-apa. jemur pakaian. Oke, saya nggak marah-marah Mbak, sabar. Iya. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, kira-kira menurut Mbak Teti pekerjaan Yesus ini apa yang dia mulai baru berumur 30 tahun baru dia mulai pekerjaannya. Kira-kira apa pekerjaannya? Silakan.
Oke, oke. Kalau kalau masalah waktu kapan mulai bekerja, kapan mulai sampai berapa lamanya, itu ada pada otoritas Tuhan. Kita nggak bisa ganggu gugat itu ya, karena itu ketentuannya kan dari sana ya. Jadi kalau masalah waktu, kenapa kok udah umur 30 tahun baru mulai bekerja? Namun inti pertanyaannya, apa saja pekerjaannya begitu ya? Iya, Bu. iya, iya, iya. Oke, sebentar. Ini saya kan nggak tentu hafal semua ya, nats Alkitabnya ya, tetapi dia melakukan semua pekerjaan bapaknya. Apa yang dikerjakan bapaknya yaitu Allah itu pada zaman dahulu banyak juga ya mengadakan banyak mujizat. Salah satunya ya banyak mujizat yang dikerjakan. Lalu eh, yaitu membuat tanda-tanda banyak mujizat itu yang dikerjakannya, dan tanda mujizat pertama merubah air menjadi anggur, lalu menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Banyaklah Bu pekerjaannya, mengajar bagaimana supaya hidup benar, bagaimana kita Oke, memperlakukan orang oke. lain ya, seperti sebentar saya lanjutkan, nggak sampai kali 1 menit, mengajarkan Lanjut ya. kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan penjabarannya itu banyak Ibu, tetapi itulah intinya dua itu, dan itu tidak membatalkan hukum Taurat yang diturunkan Allah melalui Musa waktu itu pada bangsa Israel, yang ditulis dalam 2 loh batu, yang hukum pertama sampai yang keempat itu mengatur antara vertikal manusia dan Allah, lalu yang vertikal di 5 sampai 10 mengatur hubungan kita sesama manusia begitu. Itulah yang dikerjakannya, mengajar, menyembuhkan begitu, membuat mujizat, menghidupkan, karena siapa saja yang hidup dalam Kristus akan hidup. Aku datang untuk memberi hidup. Begitu. Silakan lanjut. Haleluya. Oke, Oh, puji ketika Tuhan. Haleluya. ketika umur 30 tahun Yesus memulai pekerjaannya, lalu dia dibaptis oleh Yohanes. Nah, pertanyaan selanjutnya, karena Anda juga cara jawabnya ya, entahlah ya, biar teman-teman yang nilai. Dia kemudian dibaptis oleh Yohanes. Pembaptisan itu adalah penyucian dosa, pertobatan. Kira-kira dosa apa Tuhanmu ini, Bunda? Sehingga dia perlu dibaptis, disucikan. Apa perbuatannya ini? Apa masa lalunya sehingga harus disucikan dosanya, dibaptis? Silakan. Memang waktu itu, aduh, gimana ya? Kalau nggak ada ayatnya itu saya kurang nyaman juga. Tapi apapun yang aku ucapkan ini berdasarkan ayat. Mungkin lain waktu bisa saya sampaikan ayatnya di mana ya. Baptisan ya, baptisan Yohanes Pembaptis, di mana dia berkata, berseru, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia yang selalu berseru-seru di padang gurun, ya, mempersiapkan jalan untuk Yesus. Jadi baptisan pada waktu itu buat Yesus bukan untuk sama dengan orang-orang pada waktu itu yang ingin ditahirkan atau bertobat dari dosa-dosanya ya, tetapi ketika Yesus dibaptis lalu Roh Kudus datang, itulah pengukuhan buat Yesus, dan mulai saat itulah dia mulai bekerja, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Bukan dia tidak sama pembaptisan waktu itu ya. Memang baptisan itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis buat orang-orang supaya bertobat, mempersiapkan jalan. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Yang dimaksud di situ Yesus itu, dan nyata pada saat itu Yesus pun ada di antara mereka. Pengukuhan. Ya. Dengar nggak pertanyaan saya? Dengar nggak pertanyaan saya, Mbak Titi? Kenapa? Kenapa Tuhanmu dibaptis? Ada apa? Baptisan itu kan penyucian dosa, Saya udah bilang pengukuhan. pertobatan. Kira-kira dosa Tuhanmu apa, Mbak? Sampai nggak jadi ada baptis dosanya. gitu loh. Apa Nggak ada. perbuatan masa lalunya? Sering pakai Nggak ada. Kira Yesus nggak apa? pernah berdosa. Yesus nggak pernah berdosa. Yesus nggak ada Kenapa dosa. dibaptis? Pengukuhan Kenapa Ibu. dibaptis? Kan tadi udah aku bilang pengukuhan. Persiapkanlah jalan.
pengukuhan untuk dipersiapkan oleh manusia. Tuhanmu dilantik oleh manusia. bukan Dibaptis kan di situ oleh kan manusia. lah Yohanes sendiri kan bilang kan, aku tidak Emang layak. lebih hebat Yohanes daripada Tuhanmu sehingga dia dibaptis oleh Yohanes. Dengerin dulu ya sebentar ya. Yohanes saja berkata kepada Yesus, aku tidak layak membaptismu, membuka kasutmu pun aku tidak layak, apalagi sampai membaptis. Tetapi apa kata Yesus? Supaya kehendak Allah tergenapi. Kan Mbak Ibu kan nggak tahu sejak Masalahnya Tuhanmu itu di pembaptisan itu penyucian dosa, pertobatan. iya itu berlaku Umur buat mereka. 30 Yesus dibaptis. Buat Dan mereka, disitulah Yesus memulai pekerjaannya. Kemudian Yesus berdoa. Terdengarlah suara, terbukalah langit. Kemudian terdengar suara dari surga, dari atas langit. Engkau anak yang Suaranya gimana, kukasihi, kepadamu aku berkenan. Nah, kenapa kira-kira Yesus itu sebagai Tuhan, kenapa dia ditobatkan? Apa masa lalunya Saya udah sehingga jawab ya, Ibu Rahma, saya udah jawab. Ibu bisa terima atau tidak itu up to you. Tapi saya mau katakan ya Yesus nggak tidak boleh pernah begitu dong, berarti Saya itu udah iman bilang, buta saya nggak bisa kalau menambah-nambahi. Saya nggak bisa menambah-nambahi karena saya tidak menemukan Yesus berdosa. ya artinya gini loh Bun, gini kalau Anda mau memakai akal, memakai otak, ya Anda harus berpikir kok Tuhan dibaptis, kok Tuhan Tidak. ditobatkan oleh manusia, kok Tuhan disucikan oleh manusia, pakai akal dong. Oke, interupsi Ibu Rama. Tidak semua tentang keilahian terjangkau oleh pikiran dan akal budi kita, akal sehat kita Nah, loh. keilahiannya Yesus mana ketika Tapi dibaptis? transenden, semua tentang keilahian, tentang Yesus, tentang Ya, Allah Bapa. kemana keilahiannya? Apa keilahiannya ikut Hanya dibaptis? karena iman. Iman itu Apa ditambahkan keilahian, dengan Bun? kebajikan. Aduh. Apa keilahiannya ikut dibaptis? Keilahiannya, ini ingat ya teman, ingat ya Mbak Keti. Ya. Yesus itu konsep keilahian Yesus, konsep Yesus ini sebagai Tuhan, dia manusia 100% manusia, 100% ilahi. Ketika dia dibaptis, dilantik, kata kamu ditasbihkan lah ya, diapalah, disucikan dosa-dosanya, ketuhanannya kemana? Kemana Terserah ketuhanannya? itulah. Apa ikut dibaptis ketuhanannya? Ibu aja berpikir saya belum. Ketuhanan. Ya Anda harus memakai akal dong. Masa Tuhanmu dibaptis, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya kemana? Pakai akal Ibu. Ketuhanannya kemana? Ketika Tuhanmu itu disucikan, apa ketuhanannya juga disucikan, ditobatkan. Itu Ibu jawab sendirilah. Ibu udah lebih pintar dari Lah saya. kemana? Lu kok Saya ini jangan bodoh. putus asa dong. Ayo semangat jawab. Saya, Bu. Kemana ketuhanannya Jangan. itu? Apa ikut dibaptis, diguyur oleh Yohanes tuh Tuhanmu di Jangan- Ini yang di jangan bawah ini di-push nggak lah, nggak jangan pernah makan di-press. sekolah kali ya, nggak pernah makan bangku sekolah kali yang di rumah ini. Nah, nggak ada Anda itu pernah sekolah bicara, tapi ya. membuang akal. Anda sekolah Anda tinggi tapi akal Anda Ya, buang. sebentar Ibu, saya mau menanggapi ini bukan penyembah berhala. Kamu bicara. Sabar, jangan Kalau dibawa, kamu jangan dibawa. jangan Tanggapi, dibawa Mbak Ted. bilang berak Ted inilah jijik saya jangan dengar jangan kata-kata ditanggapi gitu. lah. Kan Tuhanmu manusia pasti beol. Kenapa sih nolak kalau Tuhanmu beol? Tuhanmu berak. Kenapa sih Bun? Itu resiko menuhankan manusia. Sekolah. Pasti Tuhanmu berak kan? Ngomong ini siapa sih? Berarti Ibu yang itu, yang chat itu. Bukan, hanya menanggapi omongan ibu karena ibu menanggapi di bawah. Anda marah Bunda. kalau Tuhan Anda dibilang Saya berak. tidak mau Bunda Rahma. tidak mau menyinggung yang nggak baik. Bunda Maaf, Rahma. saya nggak mau. Saya mendengarkan dulu ya. Itu resikonya Bun. Ya. Kalau menuhankan Bunda. manusia, manusia itu dia. itu ya berak lah segala macam. Mau Saya hanya menuhankan- fokus kenapa Tuhanmu dibaptis Bunda, kenapa disucikan. Ketika Yesus dibaptis, apakah dia sebagai manusia dibaptis? Ketuhanannya mana? Keilahiannya mana? Apa keilahiannya juga ikut dibaptis, disucikan? Pakai akal dong, masa Tuhan Ya, dibaptis? bicara gini Bunda Rama. Kalau saya nanti bicara takutnya nanti saya dibilang congor atau apa. Sekarang gini. Nah, bicara lah Bun, jawab. Aduh, kenapa diturunkan? Bukan diturunkan, kena Enggak. ini ya, mental mungkin tuh. Bukan diturunkan. Naik lagi itu. Bebas itu. Dia lagi berbicara itu tadi tiba-tiba Jaringannya turun. kali.
Enggak juga kalau jaringan kayak gitu. Nah, Jaringannya. Tadi saya ngelihat laptop saya ini langsung kembali ke profil bang. Jadi saya tidak terlihat kalau seperti itu. Kalau di kondisi seperti ini yang pernah saya bilang, saya tahu kalian bicara apa, tapi saya di aplikasi yang saya bisa dengar semuanya. Saya Bunda tidak tahu. Rahma, Bu, izin. sedikit lagi, Ustadz, Oh, sedikit siap, lagi. siap. Saya buka lagi akalnya Bunda ya. Yesus ini ketika bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur kan. Ketika Yesus berjalan-jalan, dia haus. Yesus haus, Tuhanmu haus. Kemudian dia singgah ingin minum. Berkatalah perempuan Samaria ini, apakah Tuhan ingin minum? Apakah Tuhan ingin menimbah? Ya lucu ya, Tuhanmu ingin menimbah. Tapi apa? Mereka bercakap-cakap ya, berbincang-bincang. Kemudian kata perempuan Samaria itu, akan datang kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus, yang akan menyampaikan kepada kami segala sesuatu yang terjadi. Nah, menurut Anda ini Mesias itu apa sih? Sehingga Anda menuhankan Yesus? Mesias itu apa menurut Anda? Mesias itu kalau aku nggak salah ingat artinya yang diurapi kalau nggak salah ya. Yang diurapi. Ya. Halo, Sebenarnya nggak tahu, takut salah ini nanti. orang turunin aja, orang ini turunin. Dia pakai nama Pangeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Udah. Adalah turunin aja penghujat, Turun. bikin rungkat. Penghujat. Mbak Teti ini kan tidak menghujat, baiklah. Iya. Kita hanya mengedukasi Mbak Edi. Nah, Mesias ini ya artinya Kristus. Bahasa Yunaninya Kristus. Kenapa? Kenapa, Bun? Yang diurapi, Bu. Ya, Buka Google, Bu. ya kayak seperti aku lapar ya. Oke, Mesias itu Bu, sebuah konsep kuno ya untuk orang-orang Yahudi, artinya orang yang diurapi. Padanan katanya adalah Kristus. Sebuah konsep lama Yahudi yang menantikan seorang tokoh, bukan Yahudi menanti Tuhan ya. Seorang tokoh, ingat, Yesus itu orang Yahudi. Seorang tokoh untuk menyelamatkan bangsa Yahudi menuju kejayaan. Secara harfiah Bu, Mesias itu Kristus, seorang diurapi betul. Diurapi dengan minyak kudus atau seorang yang ditasbihkan. Tuhanmu diurapi oleh ya Maria Magdalena pun mengguyuri minyak ya, kemudian dicium kakinya. Dicium-cium kakinya oleh si Maria Magdalena ya. Nah kalau kita lihat yang disebut Mesias itu banyak Bu. Saul, Harun, Elisa, Salomo, Kores. Tetapi pertanyaannya, kenapa si penerjemah ini hanya menyematkan Kristus kepada Yesus, kepada Mesias-Mesias yang lain tidak diterjemahkan? Harusnya kan semuanya dikasih Kores Kristus, Daud Kristus, Salomo Kristus, hanya kepada Yesus yang dikatakan Kristus. Kenapa? Apakah ini cara lain untuk menipu-nipu kalian? Anda tidak sadar Anda ditipu, ya? Coba kalian lihat tuh ya, coba kita ke Mazmur. Mazmur 22, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya, itu Daud. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores, Mesias Kores. Pada yang lain disematkan masih kata Mesias, tetapi kepada Yesus ya lari ke bahasa Yunani yaitu Kristus. Ini Anda merasa tertipu enggak? Silakan. Ya susah ya kalau kita hanya bicara makna kata ya, makna kata begitu. Emang Saul pun diurapi ya kan, Daud diurapi, tapi kan udah beda versi dengan Yesus. Nah, Daud, Saul, siapa lagi? Apa bedanya Bu? Kan sama-sama Saya izin Mesias. turun. Tidak dari Tahan Rama. dulu dari nih surga. sebentar. Enggak, Lanjut saya mau sebentar. turun. Saya mau pergi ada acara nikahan. Bentar Kak Butet, bentar nanti lanjut dengan ini. Izin buat teman-teman semuanya, terima kasih. Buat yang di YouTube, insya Allah ini saya publish di YouTube nanti sekitar beberapa jam lalu, yang akan datang maksudnya. Poinnya adalah begini, ketika kita berbicara itu, tolong kalau berbicara itu harus ada, ya kalau klaim itu tidak akan bisa dikatakan benar kalau tanpa ada realisasinya. Contoh ketika saya katakan,
bahwa saya mendapatkan pengetahuan yang sudah teranalisa, sudah teruji, entah itu empirik atau sesuai dengan proposisi pernyataan, maka itu harus dibuktikan. Contoh, saya katakan Al-Quran itu tidak empirik, maka tidak usah ditunjukkan bukti empiriknya. Atau saya katakan Al-Quran itu empirik, maka saya harus buktikan empiriknya. Nah, Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diklaim sebagai firman Allah oleh umat Islam, dan tidak ada satupun jurnal ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah perkataan dari orang-orang atau manusia, hasil analisa atau jurnal atau karya gibah juga tidak ada ya. Tapi yang menarik kemudian kita mencoba untuk membandingkan bagaimana teman-teman Kristen mengatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan, maka ternyata di dalamnya memuat banyak sekali cerita yang bukan dari Tuhan, bahkan pendapat pribadi manusia itu ada. Nah, jadi saya tidak mau masuk ke ranah ayat dulu ya. Buat apa saya membahas sebuah ayat yang mana kitab suci saja tidak bisa dipertanggungjawabkan? Bagi saya itu buang-buang waktu. Walaupun nanti saya akan ladeni orang-orang yang berbicara ayat by ayat, nggak apa-apa, karena hanya tinggal menunjukkan ayat-ayat kontradiksi aja tuh nggak masalah. Cuman saya ingin publik, orang-orang yang berbicara ini minimal tahu apa yang disampaikan. Klaim itu tidak akan dikatakan benar karena definisi kebenaran adalah adanya persesuaian antara klaim dengan realitasnya. Setiap klaim itu dituntut pembuktian. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya tidak mengklaim bahwa saya paling jago, paling pintar, tidak. Tapi saya tidak mau sebagai manusia yang memiliki daya berpikir untuk dibodoh-bodohi. Cara saya untuk menolak kebodohan adalah mengkritisi sebuah pernyataan, pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan saya akan mencari tahu sumbernya dan menganalisis apakah informasi ini kredibel atau tidak. Kalau tidak, dibuang ke tong sampah. Ya, dibuang ke tong sampah. Dan kalau seandainya pernyataan itu ternyata sesuai dengan klaimnya, kita terima itu. Kalau ada yang mengatakan, oh tidak, Bible itu bukan firman Tuhan semuanya, tapi juga ada sejarahnya, ada dongengnya, kemudian ada pernyataan Paulusnya, kita terima itu ilmu. Bukan berarti kita harus sama. Kita tidak akan paksakan paradigma Al-Quran yang adalah firman Allah kepada orang lain yang keyakinannya mengatakan bahwa kitabnya bukan dari perkataan Tuhan saja. Mohon maaf, saya harus memotong Bunda Rahma dengan Kak Butet untuk diskusi karena saya ingin umat Islam lebih membahas hal-hal yang sangat krusial untuk orang Kristen, karena saya rasa teman-teman Kristen kesulitan mendefinisikan ilmu-ilmu yang memang ontologis, epistem, itu mereka jauh di ranah itu. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas diskusinya Kak Butet. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Itu hal yang biasa dalam ranah diskusi yang terjadi antara perempuan dan perempuan, itu agak keras suaranya karena saya orangnya nggak sesabar Bunda Rahma. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun teman-temannya di YouTube. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya sabar? Lebih sabar dari saya lah. Kalau perempuan bukan sabar nih, tapi sobiri. Jadi gitu ya, saya kalau diskusi lebih mengangkat kepada akal ya, untuk menggugah akalnya gitu loh. Lebih mengorek akal mereka, supaya akalnya itu jangan ditutupi dengan iman. Iman itu boleh ya, tapi diselaraskan dengan akal. Diikutkan akal, jangan ditinggalkan akal. Ya. Kalau misalnya Yesus itu manusia, ya, kalau dia manusia sekaligus Tuhan, berarti dia seorang Tuhan. Kan lucu kalau seorang Tuhan, yang benar itu Tuhan, yang benar itu seorang manusia, seekor binatang. Kalau seorang Tuhan itu lucu, bagaimana mungkin ya sifat Tuhan dengan sifat manusia itu disatukan? Itu dua hal yang tidak bertentangan gitu loh. Sifat Tuhan dengan sifat manusia ingin kalian gabungkan, bertentangan. Manusia itu tidak abadi, mati. Yesus mati, Tuhan abadi. Manusia itu tergantung kepada sekitarnya. Tuhan itu nggak tergantung kepada siapapun. Tuhan berdiri sendiri. Tuhan itu apa aku bilang ya, maha pencipta. Manusia nggak bisa apa-apa, dia nggak maha. Jadi kalau kalian menyatukan Tuhan dengan manusia, berarti seorang Tuhan. Lucu kalian, nggak masuk akal. Nggak ada seperti itu ya. Karena dua sifat yang saling bertentangan. Nah, ini akal yang kita gugah. Kami ingin kalian itu memakai akal, jangan cuma iman. Kan lucu kalau seorang Tuhan, yang benar itu seorang manusia atau seekor binatang. Itu aja ya. Silakan yang selain saudara itu. Lama saya mau menanggapi dulu Bang Singa, Allah. Sebentar. Permisi dulu itu. Oke. Selamat pagi Pak Bang Herodes sama Mr. Big. Pagi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, oke. Sebentar ya, saya sebentar ya.
tadi mau menanggapi tentang kebenaran begitu. Kita nggak boleh tiba-tiba langsung mengatakan ini salah, ini betul, ini ragu-ragu, ini abu-abu dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi dengan beriman kita Ya, harus saya dipanggil. bicara. Abu Hadid mau bicara, silakan Abu. Ya, silakan. Panggil tadi. Ya. Lanjut. Ya, Oh, jadi enggak. Oh, ya lanjut. aduh, jadi kemana lagi ini nanti lanjutannya ya. Jadi kita ini tidak beriman asal-asalan Bunda Rahma, atau seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Rifa ya. Tetapi sudah diingatkan, dinubuatkan ya. Kalau bernubuat itu berarti mengatakan future time-nya, ke depannya itu akan terjadi sesuatu sedemikian rupa begitu. Dan itulah yang terjadi saat ini. Ya, itu yang terjadi saat ini. Ya, oke, saya baca dulu ya dari ada berapa ayat nih? Dikit Bun, potong dikit. Nubuah. Nubuah itu bukan untuk Tuhan, Bu. Yang menubuatkan itu, yang mengucapkan sesuatu itu tentang segala sesuatu yang terjadi seorang nabi. Dan nubuat itu untuk nabi pula. Dan yang mengkonsepkan nubuah itu tentu dari ilahi. Ya, nabi yang bernubuat ini tentu mendapat ilham dari ilahi. Ya, kemudian ilham ini dia sampaikan untuk nabi, bukan Tuhan yang dinubuatkan, Bu. Ini akal lagi ya. Aku ingin menggugah akalmu lagi. Jangan Gak ada diplesetin. Tuhan yang dinubuatkan. Jangan Gak ada. diplesetin, omongan saya jangan diplesetin. Aduh, mana lagi handphone saya ini biar saya bisa Gak ada ngerti yang sama aja pleset. Ibu sama Rifa itu ya. Apa yang saya katakan lalu Anda katakan bertolak belakang. Dinubuatkan oleh nabi ataupun rasul future time ke depannya yang terjadi bukan kepada Allah ditujukan, tetapi kepada semua Kepada Yesus. Masa Tuhan dinubuat? dulu yang terjadi saat ini kan saya Gak usah katakan. lah kita TikTok aja, Bu. Izin ya, itu ya. Ya silakan. Tadi nggak ada poinnya itu. Tadi nggak ada poinnya itu. Nah, nggak enak, ngantuk. Ya udahlah. Entah kemana-mana, apa yang ditanya, lain yang dijawab. Bukan bang, abang nggak nyimak semua yang dibilang. Kalau aku kan bisa Siapa bilang nggak nyimak? Bunda nanya apa yang ditanya, lain yang dijawab gitu loh. karena semua kata-katanya mengandung pertanyaan gitu loh. Jadi sampai lupa apa yang Makanya, penting dari yang ditanya bang. gunakanlah akal itu, akal gunakanlah. Apa yang kita dengar itu prosesnya di akal. Apa yang kita baca diproses di akal dulu. Nggak cuma di Gitu loh. akal bang, hati bang, hati. Ya jangan dulu, udah masuk akal baru masuk hati. Itu Enggak lah. kemanusiaan. Ini itu dari tadi asik dari hati aja bicaranya, bukan dari akal. Jadi cemana nggak nyambung lah. Akal sama hati itu satu bang, cara kerjanya bang. Lah tidak lah, prosesnya kan ke akal dulu baru ke hati. Gimana sih? Memang itu kan, apa yang itu baca, apa yang itu lihat, apa yang itu dengar, ke akal dulu. Baru ke hati. Ini enggak, dari tadi jawabannya, sedangkan Bunda Rahma menggunakan akal berbicaranya. Itu dari hati, nyambung nggak? Saya bukan mau menyanggah dari ayat yang ingin saya sampaikan bang gitu loh. Iya, nggak dapat poinnya tadi. Makanya di bawah taping tak apa-apa aja, karena nggak dapat poinnya gitu loh. Gitu loh. Kemana apa yang ditanya lain dijawab, apa yang ditanya lain dijawab. Pening, kami menghargai aja di sini. Kami menghargai, inilah Komal Muslim. Kami nggak mau bertabrakan, nggak mau membantah, biarkan saja. Aku dari tadi mendengarkan, waduh nggak sabar kali aku, tapi udahlah, aku sabarkan. Tapi kan Nyambung nggak kali semua, itu. nggak semua hanya pakai akal bang. Ya Nggak semua iyalah. tentang keilahian tuh nggak bisa semua pakai Nggak akal bang. begini loh itu, Iman, gunakan iman segenap dan akal percaya budimu itu. keras. Kan diperintahkan gunakan segenap akal budimu. Apalagi? Betul. Kenapa nggak Betul, gunakan betul. akal? Tapi kita gunakan akal budi, kita gunakan juga kebenaran itu loh bang. Itu yang namanya keyakinan di dalam diri manusia, apakah bisa dipastikan tidak akan pernah meleset? Itu bicara keyakinan. Contoh, apa itu yakin aku ini laki-laki atau perempuan? Ya, apa itu tahu? Kalau dari warna suara laki-laki bang, Tanpa itu melihat, tanpa melihat. belum bisa dipastikan. Bisa saja aku perempuan bisa berubah jadi laki-laki.
Kan begitu kan? Jadi keyakinan dalam diri itu belum bisa pasti benar. Keyakinan itu milik Allah itu. Iya. Karena itu belum melihat aku sama juga. Karena itu udah melihat Tuhan itu rupanya kan belum. Dari Hanya mendengar saja kan. Itu yakin dia Tuhan. dari firman begitu. juga sih bang, dari Alkitab. Enggak, dari tadi gini loh itu. Itu terlalu pede kali menggunakan nama Allah, Allah, Allah. Dari tadi aku dengar Allah, Allah. Terlalu pede itu menggunakan nama Allah. Sedangkan nama Tuhan itu Yesus. Siapa Allah itu? Di Alkitab kan kayak gitu bang, pada mulanya Ya Allah itu siapa itu? langit dan bumi. Allah itu Tuhan siapa? Allah kita, Yesus pun bilang Tuhan Allah kita itu Ya udah, sembahlah Allah. Kenapa Yesus? Yesus itu Allah bang. Bah, itu dengar ya. Allah itu alif lam ham di Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqas samawati wal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Tuhan Musa mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Semua nabi-nabi suruh menyembah Allah. Allah itu siapa itu? Pelajari dulu. Oke, Jangan oke bang. kepedean kali menggunakan nama Allah. Aku ajak abang untuk menggunakan akal sehat abang. Maaf bang. Iya nama Allah itu. Bukan, Kita uji dulu bukan. nama Allah itu. Itu nggak tahu nama Allah itu siapa. Dengerin dulu bang. Jangan abang mau ngomong sendiri. Gini. Abang bagaimana mengartikan atau memahami kalimat ini dan tunjukkan nanti seberapa Aku nggak minta dalamnya. kalimat itu nama. Kita bahas nama Allah ini. Ayo. Ini dulu bang. Gini, Jangan, ini poin itu. Dari tadi itu pede kali menggunakan nama Allah. Tapi itu nggak tahu siapa Allah itu. Nah ini dulu kita ada Ayo kita ayatnya. bahas nama Allah ini siapa dari. Ini, Ayo kita ini bahas ada nama Allah ini. ayatnya bang. Nggak usah- Beginilah. kita nggak berbicara ayat. Saya nggak mau berbicara ayat. Nama Allah ini ayo kita bahas. Terlalu pede kali umat Kristen yang menggunakan nama Allah ini. Terlalu pede tapi nggak tahu siapa Allah itu. Pokoknya aku baca. Beginilah. Pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah Yesus. Nyambung nggak? Aduh. Tunjukkan di mana Allah telah menjadi Yesus. Murtad aku sekarang. Nama Tunjukkan. Yesus itu kan. Ini Nama Yesus itu kan. Before tunjukkan Allah Christ. di mana namanya Allah telah menjadi Yesus. Tunjukkan. Begitu ada itu tunjukkan. Murtad aku sekarang. Tunjukkan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu. Oke. Dan akulah yang terkemudian. Oke. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini firman Allah datang kepada Yesaya. Di mana Supaya Allah telah ini- menjadi Yesus. Supaya ini disampaikan kepada bangsa Israel. Itu pertanyaan aku itu. Di mana Allah telah menjadi Yesus. Itu pertanyaan aku. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Adakah nama Yesus? Firman telah menjadi manusia. Adakah nama Yesus? Mana nama Yesusnya? Jangan terlalu pede kali gitu loh. Di situ- Menggunakan nama Allah ini. Bang, di situ kan before Christ, Bang. Sebelum Yesus lahir. Jadi belum diberikan nama itu dan belum diketahui. Mana datanya Allah telah menjadi Yesus? Belum dipakai Mana namanya. datanya? Itu yang saya minta loh. Ada di mana itu ayatnya ya? Ada ayatnya, Bang. Mana? Tunjukkan. Terlalu pede kali umat Kristen nih. Nggak tahu nama Allah itu dari mana. Kadang-kadang Ada ayatnya, Bang. mana tunjukkan. Allah berfirman Allah. Enggak aja. Musa mengatakan Allah. Iya suruh berarti menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Allah itu Allah yang esa. Dialah Tuhan satu-satunya, dia yang disembah. Kenapa pede kali? Dari Allah ke Yesus. Nyambung nggak? Sebelum adanya penyalipan, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Bible. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen. Nah sebelum itu siapa nama Tuhan Kristen? Siapa? Namanya. Ya. Lain bangsa lain menggunakannya, Bang. Lah Tuhan itu untuk seluruh alam lah seluruhnya. Kenapa kok ke bangsa aja? Iya, Bang, tapi Di mana adilnya kalau Tuhan Tuhannya suruh lain ke bangsa aja? lain menyebutkannya gitu loh. Jangan. Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa. Nggak adil Tuhan itu kalau untuk bangsa aja. Seluruhnya lah. Bang Blen, saya mau tambah sedikit saja. Ya. Tanpa ada Bible tidak ada. Tanpa ada penyalipan. tidak Tanpa Bible. ada penyaliban tidak ada Bible. Bible. Tanpa ada Bible tidak ada Penyalipan. Yesus. Yesus. Tanpa ada Yesus tidak ada Kristen. Kristen. Ada Tuhan nyauten. Tanpa ada Kristen tidak ada Tuhan nyauten. Oten.
Tanpa ada Kristen, tanpa ada Yesus, tidak ada Kristen. Betul loh. Lagi dikit, saya tambah lagi dikit. Betul Sabar, banget. saya 1 menit boleh, 1 menit boleh. 1 menit. Lanjut. Katet, Ya, Katet. soalnya Abu juga belum ngomong dari tadi. Lanjut. Ya, Katet. Ya, Katet. iya Yakin, bang. ya? Apa bang? Yakin, yakin Yesus itu Allah. Ya, Yakin bang, saya yakin bang. Yakin. Nggak tahu kalian bang. yakin ya Yesus itu Allah ya. Kita buka Yakobus 1 nomor 13. Baik, kita uji ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, menurut Katet, Yesus itu dicobai nggak? Pernah dicobai iblis tapi dia tidak berdosa setelah dia berpuasa 40 Enggak. hari. Saya tanya, dia dicobai nggak? Pernah kan aku dijawab. Berarti Bang. dia bukan Allah. Berarti dia bukan Allah. Karena di sini dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya? Iya, maka dia tidak dapat, pencobaan itu tidak berhasil oleh iblis itu. Itu maknanya, Bang. Berarti dicobai ini bermakna tidak dicobai atau dicobai tapi gagal, begitu? Ya, dicoba Oke. tapi gagal Oke, gitu loh. Bang. saya padahal sengaja gimana tadi- itu ayatnya sebentar dulu, saya nih. Sebentar, saya sengaja nggak baca Yakobus 1 nomor 13 sampai selesai. Karena kalau saya tahu pasti pandangan atau pendapat Katet itu dia dicobai tapi tidak berhasil. Itu yang dimaksud. Tapi coba dibaca di bawahnya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pertanyaan saya, Tuhan mencobai manusia? Tuhan mencoba manusia. Pasti jawabannya tidak. Pasti Nggak jawabannya tidak pernah. Nah, berarti kalimat yang sama pun Allah itu tidak pernah dicobai. Bukan dicobai tapi nggak berhasil. Bagaimana Anda membuat dua standar dalam satu paragraf? Ini tadi Yakobus dengan berapa, konteks Bang? yang sama. Bang, Yakobus Yakobus berapa? 1 nomor 13. 1:13. Ini udah semua ini. Ya, Yakobus 1 nomor 13 saja. Di situ dikatakan, orang di dicobai. situ dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, pemahamannya tadi Yesus Allah. Ya. Saya berkata Yesus dicobai. Tapi kata Tapi tidak, Katet, tidak iya berbuat kata, dosa. sebentar, kata Katet, ini bukan masalah berdosa tidak berdosa, masalahnya dicobai atau tidak dicobai itu. Sesuai yang tertulis nih. Dijelaskan dengan jelas, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Itu Ya. kalimatnya. Oke, Kadet menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah. Benar? Oke, Yesus dicobai. Kata Katet, dia dicobai tapi tidak berhasil. Berarti konteksnya berbeda. Enggak, Bang. Jadi Berbeda. itulah, Bang. Sekarang begini, Itulah. saya punya- Bang, sebentar aku nggak mau. Aku jelasin dulu. Sabar Sebab Allah Katet. tidak. Sabar Katet. Di bawahnya masih ada kalimatnya. Di bawahnya masih ada kalimat. Di Yakobus 1:13 masih ada. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya pakai standar yang sama. Allah mencobai manusia tapi tidak berhasil. Gimana? Nggak pernah. Boleh aja. Nggak pernah. Hah? Allah tidak pernah mencoba siapapun. Itu Ya, betul. sama seperti Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Iya, Bang. Sama kan? Jadi Sama kan kan? Abang pun tadi udah menjawabnya, Bang. Udah pinternya Abang tadi Bukan. mengatakan dicobai tapi jatuh dalam dosa. Dicobai tapi tidak melakukan dosa. Jadi Bukan. Allah Begini, Katet. Katet bilang Yesus itu Allah. Yesus dicobai tapi tidak berhasil. Itu berbeda maknanya. Artinya dia telah dicoba. Masalah gagal atau berhasil itu bukan pertanyaan saya. Dicoba itu tidak mungkin kepada Allah bagi yang jahat. Ini penegasan loh. Iya, dan itu terjadi kayak gitu, Bang. Abang itu kok pura-pura bodoh sih. Bukan itu karena Kak Ted ini mau menyamakan Yesus sama dengan Allah. Akhirnya buat standar ganda. Yang satunya mengatakan Yesus dicobai tapi nggak berhasil. Di bawahnya dikatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ini standar ganda. Bang, interupsi ya, Bang. Jadi, maka tadi kembali lagi ke awal. Orang ingin menyampaikan sesuatu, berbeda kata-kata, tetapi satu tujuan, Bang. Inilah contohnya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, betul. Betul itu, dan dia tidak jatuh dalam dosa. Allah tidak dapat dicobai, betul, ya udah apalagi. Udah Tidak betul. dapat dicobai dengan dicobai tapi gagal, itu beda nggak?
Sama. Hah? Sama. Bang Blender? Bang Blender? Bang Blender? Beda. Dia Beda, bilang beda. sama. Hah? Ini bahasa Indonesia dari Beda mana? lah. Itu saya ya. Begini abu begini katet begini. Dicobai, tapi Aku tidak begini nih katet. berhasil Sebentar dan katet. kalimatnya. Sebentar. Aku belum mandi dengan aku tidak pernah mandi itu beda. Beda banget. Aku belum mandi Beda banget. ya dengan aku pernah mandi tapi tidak mandi itu beda. Nah, sekarang Itu salah di sini satu kalimatnya analogi. apa? Lanjut. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Itu dicobai lalu gagal, tapi gagal atau tidak bisa dicobai. Itu sama bang. Allah itu Nah, sama lagi. Aduh, pening kali palaku. Pening kali palaku. Coba baca, kita baca baik-baik ya. sama Teman-teman yang di bawah lihat, ini kata-katanya seperti ini loh. Nah, oke. Nah ini, sebab Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Ya. dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Iya. gimana? Betul lah. Oke, kalau saya pakai standar kakak, berarti di sini di atas kalimat pertama ini Yesus atau Allah dicobai tapi tidak berhasil, begitu? Iya bisa. Berarti di bawah pun sama. Berarti Allah pernah mencobai. Enggak gitu. Ini ada sama-sama kata tidak mencobai, tidak dapat dicobai. Kok berbeda? Pengertiannya sama itu bang. Pengertiannya Tidak apa? dapat dicobai berarti enggak ini. Nggak berhasil. Cobai, Nggak berhasil. lah, nggak boleh. Oh, berarti dicobai namanya. Dicobai itu namanya. Dan ia sendiri pun tidak pernah mencobai orang lain, Ya tidak pernah. ampun. Ini kalimat jelas sekali loh. Penegasan ini sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Iya betul. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya udah. Nah, Selesai. kenapa di sini Allah dicobai tapi tidak berhasil, di sini sama sekali tidak mencobai? Gimana? Kok jadi dibedakan? Mana kalimat yang menjelaskan tentang perbedaan Ada. itu? Jadi Mana di mana? perbedaannya di situ kita ambil aja Yesus langsung ya. Yesus itu tidak tergoda oleh iblis. Kau Yesus begini, itu Katet tidak pernah bilang mengajak orang berbuat dosa gitu aja bang. enggak, Yesus itu Allah. Yesus itu Allah, benar kan? Oke, kita konsen ke kata Allah karena Yesus itu adalah Allah, benar? Ya. Sama enggak? Tidak dicobai. Yang kedua dicobai tapi tidak berhasil. Ayo. Udah sih. Beda kan? Beda. Alhamdulillah beda. Memang beda. Itu menandakan Yesus bukan Allah karena Yesus dicobai. Sementara Allah tidak dicobai. Tapi bang, maknanya di Kok sini ada tapi-tapi lagi? bang. Kok ada tapi-tapi lagi? Tapi, Ini udah jelas loh. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yesus dicobai oleh iblis. dan iblis tidak berhasil. Ya masalahnya Yesus bukan Allah karena dia dicobai. Apa? Hancur. Ya kan? Dia bukan Allah. Kalau dia Allah dia tidak dicobai. Karena dia bukan Allah dia dicobai. dicobai ya, mau berhasil atau enggak ya. Iya, intinya dicobai. Tapi Nah. kan sama bang. Jadi Sama gimana? Ya Allahu Akbar ya Karim. Ini bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia ini loh. Nah, gimana? Masih mengakui Yesus adalah Allah? iya bang. Waduh, walaupun jelas ayat ini, Masya Allah, makanya ya. Kita buktikan satu lagi toh. Satu lagi kita Sabar. buktikan. Satu Saya lagi. tutup statement saya. Silakan. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82. Aw fala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Kata Allah, wahai oten-oten, wahai penyembah-penyembah selain Allah, kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, tentu kalian akan mendapatkan kontradiksi, pertentangan yang banyak di dalamnya. Hari ini yang banyak kontradiksi di kitab mana? Kristen. Artinya bukan dari sisi Allah. Dan sebagaimana Allah katakan, mereka menulis kitab-kitab itu lalu mengatakan ini dari sisi Allah. Ternyata Allah udah menampik itu. Kalau itu datang bukan dari sisi Allah, berarti akan ada banyak pertentangan di dalamnya. Clear? Kontradiksi banyak sekali. Silakan lanjut, Bang Lender. Itu satu lagi kita buktikan itu. Yesus itu selama ada di bumi ini, dia juga keilahiannya ada di situ. Apa? Selama Yesus ada di bumi, keilahiannya ikut bersama Yesus. Iya. Oke, ikut ya. Berarti Bapa itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah juga. Iya. Sama ya. Oke. Tuhan Maha Tahu. Sepakat? Iya. Wajib dia Maha Tahu ya. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Iya. Oke? Pegangan kuat loh, pegangan kuat. Ya, kunci nih ya. Tuhan Maha Tahu. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Sepakat ya? Jangan goncang. Iya, sepakat. Iya. Oke, baik ya. Ketika di Matius 24:36, wahai Yesus Amasiah, Yesus, kalau kau memang Tuhan, jelaskan kepada kami dan kasih tahu kepada kami kapan kiamat itu terjadi. Apa kata Yesus? Tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ayo, mati. Udah clear tadi ya, kalau Tuhan Maha Tahu. Ketika ditanya Yesus tidak tahu. Clear? Dia bukan Tuhan? Sepakat? Enggak. Sepakat ya? Ini hasil jawaban itu tadi. Itu kedagingannya. Semalam tadi aku udah tanya itu kan. So, kalau Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Udah itu iya kan? Ya, Udah, Yohanes selama ada di 30, bumi, keilahiannya juga ada ikut bersama Yesus. Udah? Apalagi? Nggak usah dibantah lagi toh. Udah, aku duluan tanya itu. Selama dia ada di bumi, Yesus keilahiannya ikut bersama Yesus. Ketika orang-orang bertanya tentang kiamat, Yesus tidak tahu tentang kiamat. Clear? Sedangkan Tuhan Maha Tahu. Sepakat itu? Tutup, selesai. Selesai udah? Selesai. Warung Coto Makassar dibuka lagi. Warung buka lagi. Itu daging. Aku minta hati, ampela sama paru. Gak mau daging aku. Bicara lagi nanti Tok. Hajab, jangan bicara daging lagi. Udah clear ya Tok ya. Ini kesimpulannya berdasarkan jawaban Tok sendiri. Aku nggak jawab kayak gitu bang. Aku nggak jawab kayak gitu. Sorry, abang nyimpulin aja. Ya memang ya, memang itu kesimpulannya. Jadi apa lagi mau dibahas? Aku nggak nyimpulin kayak gitu bang. Apa lagi ya? Tuhan tidak Maha Tahu. Udah apa lagi? Keilahiannya ada bersama Yesus. Kalau memang keilahiannya ada di dalam Yesus, pasti langsung bisa dijawab. Kalau memang keilahiannya ada di dalam Yesus, pasti langsung bisa dijawab. Kalaupun dia hanya manusia saja, dia pun manusia saja, berarti dia bukan Tuhan. Apa lagi? Bang, pernah nggak abang ditanya seseorang, abang tahu tapi abang pura-pura nggak tahu, atau ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab? Loh, apa alasan tidak perlu dijawab? Coba, apa alasan Yesus tidak perlu menjawab? Aduh, abang inilah. Loh, ini orang-orang di sana minta bukti. Kalau memang kau benar-benar Tuhan, buktikan kepada kami biar kami yakin terhadap kau. Ini dia. Buktikan kepada kami Yesus. Biar kami yakin terhadap kau dan kami yakin dengan perkataan kau. Buktikan. Ini minta bukti. Tetapi apa alasan dia tidak mau menjawab? Itu kan jawabannya waktu itu kan sama orang-orang Farisi ya bang. Iya. Waktu masih daging. Apa alasannya? Kenapa? Ini wajib dijawabnya biar supaya orang percaya dengan perkataan dia. nggak ada lagi daging, Bang. Masanya di Lukas 2:11 itu telah lahir sebagai sudah Tuhan, memang komplit dia. Apa lagi coba? Apa alasan? Kenapa malah nggak dijawab pula? Makin hancur. Semakin nggak dijawab, makin nggak percaya orang sama Yesus. Apalagi? Padahal pertanyaan ini kiamat. Karena orang yakin kiamat akan datang. Pasti datang kiamat.
Ayo, apa lagi? Selesai lo dah. Apa alasan nggak mau jawab? Selesai dah. Iya. Tidur udah. Udah, tutup closing dah. Yesus bukan Tuhan dah. Selesai apa lagi? Gak usah kemana-mana lagi dah. Nanti kemana-mana clear ya. Yesus bukan Tuhan. Apa lagi nggak bisa jawab dah? Itu nih. Kalau nggak dijawab salah, menjawab makin salah. Yesus Clear ya? enggak. Ya, kok enggak cuman? Kok enggak? Apa alasan Yesus tidak menjawab? Ya orang Farisi itu degil ya nanti. Degil ya. Degil ya. Ini untuk membuktikan. Selalu meminta bukti, Bang. Selalu meminta bukti karena Betul, ketidak. makanya Yesus bilang hati-hati sama orang Farisi kan. Nah, sifat orang Farisi masih ada sampai hari ini. Iya. Iya, orang Kristen itu, orang Farisi. Apa lagi? Udah selesai. Ayo lo berarti Bang Blender orang Farisi. Jangan itu tarik lagi perkataan itu. Jangan itu tarik lagi perkataan itu kalau Tuhan itu tidak maha tahu. Jangan tarik lagi. Jangan itu tarik lagi ketika dia ada di bumi kelahiran ikut bersama dia. Jangan ditarik lagi kata-kata itu. Tuhan nggak Ya. tahu, Bang. Betul, Bang. Ah? Tuhan nggak tahu, Bang. Lah, buktinya nggak tahu. Itu mah abang bisa tanya abang aja. Lo nggak? Iya. Abang selalu mempertajam ayat itu gitu. Loh, Udah iya. Sama ini jawabannya ketika orang-orang di Arab sana, orang-orang di Quraisy sana bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau memang engkau mencapai firman Tuhan, tolong kau jelaskan tentang hari kiamat, kapan itu akan terjadi." Apa kata Nabi Muhammad? "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada Allah. Hanya Allah yang tahu." Jelas di sini kalau Nabi Muhammad dan Yesus adalah utusan, mereka tidak mengetahui, mereka tidak punya hak untuk itu. Jelas sama dengan jawaban Yesus, hanya Bapa yang tahu. Nabi Muhammad mengatakan hanya Allah yang tahu. Apalagi Bapa dan Allah mengatakan Anda tadi sama, Bapa dan Allah sama. Udah, apalagi selesai. Mana yang mau dibahas? Nggak terlalu penting diberitahu hari kiamat. Nggak terlalu penting ya, kayak mana? Kalau tidak dijawab, orang tidak yakin dengan Yesus. Enggak, Bang. Nah, ini bukti. Hei Yesus Al-Masih, kalau memang kau penyampai firman Tuhan, kalau memang benar kau dari Tuhan, tolong kau kasih tahu sama kami. Kapan hari kiamat akan datang? Kalau tidak kau kasih tahu, kami tidak percaya sama kau. Apa? Bang, itulah salah satu pencobaan itu, Bang. Maka tadi kembali lagi, Allah tidak bisa dicobai. Dicobai Yesus dengan pertanyaan itu, Bang. Dicobai. Itu salah satu yang ini konteksnya Tuhan Maha Tahu. Ya walaupun Dia Tuhan, Bang, masa nggak tahu? Aku tidak tahu tentang itu katanya. Dia berbohong. Kalau dia tidak menjawab, dia berbohong. Padahal dia tahu dia berbohong. Tuhan berbohong. Terima Anda Tuhan berbohong? Enggak, Tuhan Terima. nggak pernah dusta. Ini dusta. Kalau dia tahu tapi dia tidak memberitahu, dia berarti dusta. Enggak. Jadi apa lagi? Aduh, apa lagi toh? Ya itu, jadi gini, ahli-ahli Taurat waktu itu kan pada cerdas-cerdas kan tentang ahli Taurat. Cerdas. Berarti kalah kecerdasan Tuhan bersama ahli Taurat. Ingin menjebak Yesus karena ada satu Tuhan bisa dijebak. Makanya itu, Bang. Makanya dia tidak bisa Tuhan diuji, dicobai oleh setan, iblis. mengatakan seperti itu, Bang. Tuhan dicobai oleh manusia. Tahu nggak? Ada kesalahan dari konsep ketuhanan Yesus itu, sehingga sampai hari ini sampai kiamat orang mempertanyakan, kenapa Yesus Tuhan? Apakah Yesus itu Tuhan? Tidak pernah ada orang berkata, apakah Allah itu Tuhan? Apakah Hasyam itu Tuhan? Nggak ada. Coba cari, ada yang orang bertanyakan itu? Nggak ada. Yang orang bertanyakan, apakah Yesus Tuhan? Berarti ada sesuatu yang salah dari konsep ketuhanan itu. Oke, Bang. Bang Abu Hadi. Jadi Tuhan. Bang, masih mau bicara? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ustadz Yes. Buya. Masya Allah. Bang Blender, memang di momen itu Yesus berkata tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi di dalam kitab yang lain dikatakan juga bahwa kedatangan Tuhan itu seperti 10 orang gadis. Ada yang tidak bisa sana. Kenapa ke gadis nanti? Aku kalau bicara gadis nanti makin sur. Jangan bicara gadis. Kesana arahnya, Bang. Kesana Yang arahnya. kita tanya Bang. kiamat. Itu sama artinya. Ito, begini loh. Ito, coba, apakah saya benar-benar blender? Iya, buktikan.
Oke, aku tunjukkan KTP, selesai. Apa lagi? Biar Anda percaya dengan perkataan saya. Udah, itu lagi. Ini sekarang itu. Apakah Anda benar-benar Tuhan? Ya. Buktikan. Satu pertanyaan, akan kami buktikan. Udah, dia nggak bisa menjawab. Cara mengujinya gini, itu. Cara mengujinya. Yang berbicara di bawah, sudut kanan sebelah bawah, namanya siapa? Blender. Nah itu, enggak, tanya ke dia, namanya siapa? Saya bertanya ke yang di sudut kanan paling bawah. Oke. Yang berbicara di sudut kanan paling bawah, siapakah namamu? Halo, abang yang di pojok Blender. bawah. Nah, diketahuilah, berarti dia adalah Blender karena dia sendiri mengakui. Oke? Sementara Yesus yang kalian jadikan Tuhan hanya dari kata-kata Yesus, karena tidak ada ayat yang jelas mengatakan Yesus Allah, maka kata-kata yang dipakai dalam ayat itu adalah akulah, aku adalah, akulah. Itu aja yang dipakai sebagai ayat mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Betul atau tidak itu? Akulah dia, aku adalah ini, aku yang nah itu aja. Padahal dia nggak pernah ngaku aku Tuhan. Bagaimana kita tahu dia itu Tuhan? Kalau dia menjawab, akulah Tuhan. Makanya saya memastikan yang mana. Simon Petrus. Bang, ada bang. Simon Petrus, akulah guru dan Tuhan. Itu. Di mana? Izin abang-abang, saya mau nanya satu ayat kepada Mbak Ted ya. Percaya nggak Mbak Ted kalau saya bilang ada Tuhan digebukin sampai encok sama hambanya, yaitu Yakub. Tuhan digebukin ya. Itu lagi dicobai. Ya begitulah Mbak. Gimana, Daniel? Saya aja Gimana, dulu 2 Daniel? tahun loh belajar mencari kebenaran itu Mbak. Iya, Daniel Dulunya ngomong dari apa? Katolik ya. Bang Daniel, ngomong apa barusan? Percaya? Iya. Percaya nggak bilang ada Tuhan digebukin sama manusia ciptaannya? Iya. Terus Percaya nggak? Tuhan digebukin oleh manusia ciptaannya. Ada dong. Nanti kamu bilang, lah itu Yesus sampai dicambuk-cambuk, suruh bawa salib, mikul salib. Enggak lalu digebukin sampai encok dia, keseleo dia. Seleo, ya betul. Ayatnya di mana? Itu malaikat, Ayatnya di Bang. mana, Mbak? Itu Ayatnya di mana? Saya kasih tahu ya. Itu Saya malaikat, kasih Bang. tahu ya, Mbak. Oh, Iya, Kejadian 32 ayat 24, Mbak. Coba cek di bawahnya. Kejadian 3 ayat 2 ayat 24. 24. Pasal 32 ayat 24. Dan berfirmanlah, bener gak sih ini? Salah nggak Bang? Coba cek Kejadian aja. 2 apa 3? 32 ayat 24. Oh. Pasal 32 ayat 24. 32. Abang salah sebut sih. Ayat 24. Ya, Oh. dibacain ya, keras-keras. Makanya Bang, waktu Abang bilang kejadian deket-deket kayak gini, mana ada saya kok di situ. Agak jauh coba ayatnya. Saya kan udah dibaca aja, hafal. Mbak. Kejadian 32 ayat berapa Bang? 24. 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpletok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Lagi-lagi menang. Tapi Luar sebenarnya biasa. Kau menanyakan namaku, lalu diberkatinya lah Yakub itu di situ. Ted, ini Yesus lagi ikut ujian mau jadi Tuhan apa gimana, Ted?
Banyak sekali iya. Tuhan mau jadi Tuhan mesti diuji ya. Audisi. Audisi atau ikut audisi atau gimana? Ikut pemilu juga bang, ikut pemilu di mana kejadiannya kisah para rasul 232 ikut sayembara kayak pemilu dia. Itu nanti itu dilantik yakin ya. di akhir zaman Yesus datang untuk menghakimi, yakin? Yakin? Dicatat di firman, aku yakinin bang. Yakin ya? Oke. Nah, ketika Yesus turun ke bumi ini, hei umat Kristen, kapankah aku mengatakan Tuhan? Kenapa kau Tuhankan aku? Apa kata itu? Dia nggak nanya gitu nanti bang. Aduh. Sekarang gini, seandainya dia datang nanti, hei Teti, kapankah aku mengatakan diriku Tuhan? Aku hanya menyuruh menyembah Allah. Kenapa kau Tuhankan aku? Di mana aku mengatakan diriku Tuhan? Ayo, apa jawaban Teti? Dia Tuhan bang. Ya, di mana? Aduh, mana? Di manakah aku ada menyatakan diriku Tuhan? Di manakah aku ada menyatakan suruh menyembah aku? Kenapa kau Tuhankan aku? Dia ada 13 ya 13. Sebut, aduh. Akulah Tuhan dan Guru. Iya, kayak Tuhan. gitu. Iya, dan Tuhan takur, Tuhan tanah. Oh, aku bukan Tuhan takur, aku bukan Tuhan tanah. Tuhan di sini bang. Pertanyaanku, di manakah aku menyatakan diriku Tuhan? Hei umat Kristen, sembahlah aku. Aku ini Tuhan. Ada? Adakah? Waktu dia penghakiman, adakah? Paling dia jawab begini, Bang Blender. Boleh sharing Jangan bang. Bang Blender, jawabannya gini ya, Mbak Teti. Paling dia jawab gini, Yesus, jangan kau salahkan saya, itu pendeta kau salahkan, ya kan? Jawabannya gitu, saling nuduh nanti. Hancur lah. Kan? Pendeta aku bilang, Berarti jawabannya ada di surah Ibrahim nomor 40. Quran surah Ibrahim nomor 40. pendetaku. Itu Apa kata Yesus di Matius 7? Matius 7:23. Nanti Yesus bilang gini. Enyahlah kau daripada aku, Teti. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Dia bilang, langsung Teti protes. Enak saja kau Yesus. Bukan aku yang salah. Pendetaku tuh yang bilang, oh Tuhan. Oh itu pendetamu cuma mau perpuluhan. Oh iya ya. Nah gitu. Tadi di Matius mana kak? Bunda Matius yang bab Masih Matius 7:23. 7. Coba kita cek dulu. Bukan 21 dulu. Bukan setiap yang berkata kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kemudian barang siapa bernubuat, mengusir setan atas namaku dan segala-galanya, pada hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau daripada aku, oten-oten, engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Kalian tuh pada waktu itu kalian pada nangis menyesal. Ande dulu ya aku dengar kata-kata Bang Abu Hadid. Ande dulu ya aku dengar kata-kata Bang Blender. Ande dulu ya aku dengar kata-kata Bunda. Semua debater Islam, apologet Islam. Aku tidak akan diusir saat ini. Itu penyesalan. Tapi apa dikata? Penyesalan gak berarti lagi. Iya. Iya kan tadi diusir itu. Pada waktu itu. Aku akan berkata, nyala kau daripada aku Teti. Nah gitu. Iya. Nangislah Mbak Teti. Tadi si itu ada namanya OP. Kamu nggak sedih Ted? Katanya sedihlah ketika kita udah melakukan banyak perkara yang baik begitu lalu Tujuan hidup kita Mbak Tuhan tidak menganggap. Mbak, Oh my God. tujuan hidup Bunda Mbak Teti, tujuan hidup kita ini akhirat, kekal selama-lamanya. Ini di dunia ini hanya sementara loh. Salah kita dalam memilih, salah kita dalam bertuhan, apa ganjarannya? Kekal di neraka. Kalian akan diusir oleh Yesus. Coba kita ke kisah para rasul, ke Wahyu.
Wahyu. Di situ tertulis apa? Ah, bukan Wahyu Wahyu, berapa? Matius ya. Wahyu berapa, Di Bu? Matius, mohon maaf di Matius. Matius berapa, Bentar. Bu? Di Matius Matius 1:21 bukan. Bentar. Ya aku nih gara-gara udah mau masuk bulan puasa nih ingatanku banyak ke ini ya. Terkuras ke ini. Oke. Di Matius 19:28. Silakan Bu, silakan Mbak Titi. Kata Yesus kepada mereka 19:28 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, kepada pengikutnya kan kala itu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini artinya sudah kiamat kan, kita semua udah pada mati hancur, kemudian dibangkitkan kembali kita untuk menghadapi penghakiman, perhitungan. Nah, kemudian apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, ingat masih anak manusia ya, ini sudah penciptaan kembali loh. Jadi Yesus itu perlu teman-teman Oten ketahui, tidak pernah jadi Tuhan. Lalu anak manusia ya, penyampaian Yesus selalu dirinya anak manusia. Gak pernah aku ini Tuhan, gak pernah. Jadi jangan Tuhan kan manusia. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi yang dihakimi itu hanya ke-12 suku Israel. Suku Batak, suku Makassar, Bugis, Manado tidak masuk di situ, Bunda. Ini kata Yesus loh. Dan poinnya pun anak manusia loh. Gak pernah dia ketika saya Tuhan ini akan enggak, anak manusia. Kan kata kalian ketika Yesus itu terangkat, dia udah kembali kepada keilahiannya, itu bohong. Dan ketika masa kebangkitan, dia masih tetap anak manusia. Anak manusia akan duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel, akan duduk bersama para pengikutnya ya kala itu, dan untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian kisah para rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel lagi ya, kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya, kalau ada kata hanya berarti terkhusus. Saya hanya mencintaimu, terkhusus dia mencintai kan seseorang, hanya tertuju kepada satu ya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kisah para rasul tadi ku sampaikan 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Itu data-data di Bible, silakan dibuka semua itu ya. Dan terakhir tadi ketika masa perhitungan penghakiman, aku akan duduk beserta kalian. Aku anak manusia ini masih tetap anak manusia, akan duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Anda di mana? Dan terakhir, yang dimateraikan pun 144.000 semuanya dari suku Israel. Masing-masing 12.000 dari suku Yehuda. Dan tahu kan 12 suku Israel siapa saja itu dimateraikan. Nah, kemudian tembok-tembok besarnya itu di Wahyu 21 ya. Temboknya besar lagi tinggi. Ini gambaran di akhirat sana katanya ya. Entah surga entah apa ya. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ke-12 suku Israel. Enggak ada tertulis nama suku Jawa, suku Manado, suku Batak, suku Toraja. Ada. Suku Israel. Menghakimi 12 suku Israel. Israel dan Israel. Anda tidak masuk hitungan, Bun. Ya. Jadi kalau bertuhan, Anda akan kekal di neraka jahanam. Apa kata Yesus di Matius 5? Matius 5 berapa ya? 17.
Matius 5, 17, 18, 19, 20, 23. Ya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat sekecil apapun dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang terendah. Sekecil apapun. Nah, sekarang Anda kan tidak melakukan hukum Taurat. Itu poin-poin yang kita pakai akal melalui data, dalil. Nah, kita ikutkan akal di situ. Supaya apa ya? Anda beriman kan landasannya kan Bible. Nah, kalau Bible itu tidak berkesesuaian dengan iman Anda, ya tolong pakai akal untuk berpikir. Nah gitu Bunda, ya terima kasih. Ya, tapi Yesus juga memperhatikan hewan-hewan yang di kandang lain itu, nggak cuma Aduh, di hewan lagi. Aduh, Ya, Mak. ya ini agak sih Kan bangsa Israel itu menyebar, Bun. Bangsa Israel, bangsa Israel itu kan menyebar ke seluruh dunia. Nah, menyebar. Makanya dia berpesan kepada muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya, lalu Yesus berpesan, jangan menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya banyak yang berpencar ke segala penjuru itu orang-orang Israel. Akhirnya dikumpulkan. Bukan untuk kalian orang Israel. Itu ke-12 pintu tertulis, itu ke-12 pintu itu di akhirat. Tertulis di situ suku-suku Israel, dan Yesus berkata akan menghakimi 12 suku Israel. Oke. Dan Yesus pun berkata, Bu, interupsi dulu, Ibu Rahma, gantian dulu yang bicara ya. Orang Israel ini tanda kutip ya, Bu, bukan masalah place. Bukan masalah place di Israel sana. Orang Israel itu artinya umat pilihan ya. Jadi kita merujuk dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Ntar dulu ya biar komplit ya. Apa? Yohanes itu tanda kutip, Bu. Jadi tidak hanya place di Israel atau di Palestina atau di Turki atau di Jazirah sana. Coba tunjukkan data deh. Tunjukkan data kalau Yesus diutus untuk segala bangsa. Ya, Tunjukkan data. Yohanes 3 ayat 16. Tunjukkan data. Aku diutus untuk segala bangsa. Yohanes 3 ayat 16, Bu. Ibu buka. Yohanes, kita lihat Yohanes. Ini sih Alkitab, ini salah kikuas sih. Ini teman-teman, jangan kita kejam, jangan kita strong ya, jangan kita apa kepada Bunda ini. Beliau santun berdiskusi, kita harus menghargai ya. Mudah kalau kita mau blender dia, mudah, gampang. Tapi jangan, beliau baik, sopan, kita santai aja. Yohanes berapa, Bun? Yohanes 3 ayat 16. 3:16. Oke. Apa-apa, hoten itu kalau tidak kucluk itu tahu sendiri kan hoten. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Apakah di sini tertulis sebagai Tuhan? Tidak ada. Mana di sini? Mana di sini tertulis setiap yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Percaya kepadanya sebagai apa? Percaya kepadanya sebagai utusan, sebagai rasul. Dengarlah hai orang Israel yang aku katakan. Ini kisah para rasul 2:22 ya. Masalah mau pembenaran diri, Ibu Rahma. Lo coba tunjukkan di mana di sini tertulis percaya dia sebagai Tuhan. Tunjukkan. Yesus juga rasul Allah, dan dia punya 12 rasul. Iya, tapi dia bukan Tuhan. Punya rasul, Bu. Coba tunjukkan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana di sini percaya sebagai Tuhan? Kenapa? Dengar. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu ialah. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau. Engkau berarti bukan merujuk ke dirinya. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya loh. Satu bukan dua, apalagi tiga seperti trinitas kalian. Satu-satunya Allah yang benar. Di sini hidup yang kekal itu. Pernyataannya di sini. Mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Di sini nggak ada tertulis sebagai Tuhan.
Supaya kalian selamat, Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada. Sebagai utusan, karena di pernyataan Yesus. Apa itu utusan? Utusan ialah dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maka ketika Yesus umur 30 tahun, Yesus memulai pekerjaannya, Yesus ditasbihkan, diangkat, dipilih oleh Allah menjadi rasul. Ya, dia dibaptis, disucikan. Dia bukan Tuhan. Kalau Anda mau pakai akal, di situ dia memulai pekerjaannya, pekerjaan mulianya sebagai rasul, Rasulullah. Maka apa? Terbukalah langit di atas. Karena terlebih dahulu Yesus berdoa. Yesus berdoa menengadahkan tangan, kemudian langit terbuka. Terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasih kepadamu, aku berkenan. Artinya dia direstui, ditasbihkan, diangkat menjadi rasul. Apa itu rasul? Kita dengar di Kisah Para Rasul 2:22. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah. Ya, Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, ya, sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu, ya, itu yang Allah yang melakukan. Sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia. Dia ini siapa? Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kau tahu. Jadi Yesus ini bermukjizat membangkitkan Lazarus. Itu mukjizat atas izin Allah, biiznillah, atas izin Allah. Makanya umur 30 dia dibaptis, kemudian langit terbuka, dia direstui, terdengar suara dari atas. Itulah momen ketika Yesus dipilih, diangkat menjadi rasul. Kemudian apa? Dia berkeliling, Yesus berkeliling Galilea, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia bukan Tuhan. Hanya tadi ini kau angkat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, bukan sebagai Tuhan. Karena apa? Yesus itu membawa pengajaran. Apa kata Yesus? Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengajar aku. Pengajarannya inilah yang harus kalian imani. Gak ada pengajarannya lompat-lompat di gereja, joget-joget. Gak ada. Gitu ya teman-teman ya. Supaya kalian memaklumi. Jadi tolong pakai akal dengan membaca Bible itu. Jangan coba imani-imani, baca pakai akal. Resapi dengan akal-akalmu ya, dengan akalmu, bukan akal-akalan, akal sehat. Silakan ya, aku terima telepon. Lanjut yang lain, silakan. Itu lagi nggak usah lagi menjelaskan tentang Bible. Oh begini Tuhan, begitu Tuhan, nggak perlu lagi. Itu sudah skak mati tadi tuh. Tuhan tidak tahu, udah jelas. Jangan lagi dijelaskan lagi itu. Clear, kami hanya bisa membuktikan benar Yesus bukan Tuhan. Kami hanya bisa menjelaskan kepada itu, ya. Jujur, ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat, dia diangkat dan diserupakan, ini langsung nih Allah berdialog langsung dengan Yesus ataupun Isa. Nah, itulah bijaksananya Allah. Bisa saja Allah menyampaikan, hei hambaku, Isa atau Yesus itu bukan Tuhan, jangan kau tuhankan. Tetapi tidak, Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa atau Yesus di surah 5 ayat 110. Wahai, ingatkah kau Isa putra Maryam, waktu aku menghalangi Bani Israel untuk membunuhmu? Ingatkah kau itu? Ya Allah, ya. Oke. Apalagi kata Allah, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa atau Yesus? Tidak patut bagiku ya Allah, tidak patut mengatakan ya Allah. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau pasti tahu ya Allah. Terus, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Kata Allah, aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku hanya mengatakan itu kepada mereka ya Allah. Dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka setelah engkau angkat aku. Engkaulah yang mengawasi mereka. Aku menjadi saksi. Nah, kesaksiannya ini di akhir zaman nanti. Nabi Isa akan turun. Atau kalian bilang di akhir zaman penghakiman. Disinilah dia menjadi saksi. Langsung dia mengatakan, hei umat Kristen, apakah aku ada mengatakan aku Tuhan? Apakah aku mengatakan untuk menyembah aku?
Ini hasil dialog dia dengan Allah. Karena aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Selalu itu kusampaikan kepada kalian Bani Israel. Selalu itu yang kusampaikan kepada kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak pernah aku menyuruh kalian menyembah aku. Tidak pernah. Sekalipun aku tidak pernah ada menyuruh untuk menyembah aku. Kenapa kalian tuhankan aku? Itu dialog Nabi Isa dan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan sini, aku sebagai saksi ya Allah. Aku berani bersaksi atas diriku sendiri. Bahwasanya aku tidak pernah mengatakan diriku Allah. Tidak pernah sama sekali. Dan dia pun ditanya, apakah aku dan ibuku adalah Tuhan? Tidak ada sama sekali. Dan di Bible kalian pun juga tidak ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak ada untuk menyembah, nggak ada. Musa juga menyatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Semua nabi menyatakan sembahlah Allah. Allah disuruh. Sesungguhnya telah kafirlah yang berkata Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Padahal Isa sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Bible kalian, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah disuruhnya menyembah, bukan Yesus. Itulah di penghakiman nanti dimusnahkannya babi, dimusnahkannya salib. Karena dia bukan Tuhan. Karena dia sebagai saksi. Yesus atau Isa bertanggung jawab atas dirinya. Dia bertanggung jawab di depan hadapan Allah. Makanya dia datang ke bumi ini untuk menghancurkan babi, memusnahkan babi, menghancurkan salib. Tidak ada dia mengatakan Tuhan. Sama Isa dan Yesus ini di penghakiman nanti di akhir zaman juga dia akan datang. Menurut iman kami. Di akhir zaman dia akan datang. Itu langsung berdialog. Itulah bijaksananya Allah kami itu. Yang paling pasti tidak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Ingat ya, di antara semua kitab yang ada di dunia ini, hanya satu-satunya Al-Quran yang mengaku akulah Allah, tiada lain. Hanya Al-Quran. Sungguh aku ini Allah. Ingat, ketika Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat, ya, jadwal dan ketentuan waktu sholat kami ditentukan oleh langit dan bumi. Ingat ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ditentukan dari langit dan bumi jadwal waktunya. Ingat tadi ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi, ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yubadirul amru minas samai lil ard. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Ingat. Langit dan setiap menit bergiliran waktu kami. Setiap menit bergiliran seluruh dunia. Azan tidak pernah berhenti berkumandang. Tidak pernah berhenti. Sholat juga tidak pernah berhenti. Bergiliran. Dari subuh sampai ke isya. Seluruh dunia. Siapakah manusia yang bisa menciptakan jadwal tertentu ini? Tidak ada satupun. Begitu Allah berkumandang, la ilaha illallah. Lanjut lagi. Allahu Akbar. Tidak berhenti azan. Seluruh dunia. Silahkan Anda tengok jadwal waktu sholat kami. Tidak. Semua ketika di sini sholat asar, di timur nanti sebentar lagi sholat asar. Ini bukti Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika dia menyuruh menyembah, melaksanakan sholat. Kerjakan sholat. Laksanakan sholat. Ini bukti yang nyata kekuasaan, mukjizat Allah kami di depan mata kalian saat ini. Saat ini. Ini bukti yang nyata. Silahkan kalian lihat jadwal waktu sholat kami. Silahkan. Siapakah manusia yang bisa mengatur jadwal sholat ini? Satu pun nggak ada. Karena apa? Waktu sholat kami ditentukan langit dan bumi. Ketika matahari mulai tenggelam masuk sholat asar. Ketika merah sudah mulai tenggelam masuk sholat maghrib. Ketika fajar sudah mulai menyingsing masuk sholat subuh. Berdasarkan waktu. Pelan-pelan berjalan waktunya itu. Itu bukti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau memang Yesus, apakah dia ada menciptakan langit dan bumi? Ada buktinya? Tidak ada sama sekali. Jadi biar jelas tadi untuk Anda renungkan ketika Allah ada mengetuk hati Anda, ya, pasti saya yakin Allah itu maha baik. Yakin Allah maha baik. Ketika Anda lapar, segeralah Anda makan. Ketika Anda haus, segeralah Anda minum. Ketika Anda sakit, segeralah Anda minum obat agar penyakit itu tidak berlarut-larut. Tetapi saya yakin ketika Allah mengetuk pintu hati Anda untuk mengatakan, oh indahnya Islam itu, oh apakah ajaranku ini benar atau tidak ya, ada yang mengganjal di hati, segeralah Anda mencari kebenaran.
Jangan biarkan berlarut-larut agar tidak menjadi penyakit. Segeralah. Ketika Allah ada mengetuk hati Anda, oh indahnya Islam itu, segeralah Anda mencari kebenaran. Itu adalah Allah yang mengetuk hati Anda. Segeralah, jangan sampai berlalu. Jangan ikutkan iblis. Jangan ikutkan iblis dalam diri kita. Jangan. Kalau kami, di ajaran kami ada Islam, ada doa kami. Doa kami untuk menghindari dari godaan iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jauhkan kami dari godaan iblis. Ada. Jadi segeralah Anda untuk renungkan. Renungkan pelan-pelan, renungkan, silakan cari kebenaran tentang Islam. Anda telah menyatakan tadi, Anda tidak bisa menjawab kalau Tuhan benar-benar tidak tahu. Jelas. Tuhan tidak benar-benar tidak tahu. Silakan nanti di penghakiman Anda akan bisa nyatakan dan buktikan. Ingat ya, Ted, hidup cuma sekali. Ya, kita nggak tahu kapan mati, bisa saja nanti. Contoh artis yang meninggal itu tabrakan, banyak masih muda, lagi di jalan meninggal, suami istri, habis nggak tahu, tiba-tiba apa? Kalau sudah mati baru terasa. Tuhan cuma satu. Tuhan cuma satu. Ketika Anda salah menuhankan, maka neraka kekal selamanya. Oke, lanjut. Izin blender sedikit, ini saya tambahin tadi yang masalah kiamat tadi. Dalam Islam itu kiamat ada dua, Butet. Pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu berakhirnya dunia, hancur lebur semuanya. Yang kiamat kubro itu yang dunia berakhir. Kalau kiamat sugro, ini yang nggak disadari manusia, kematian. Nah, Yesus saja nggak tahu itu kiamat sugro, kiamat kecil, kapan manusia ini mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat perubahan di Yohanes itu yang ayat berapa tuh lupa saya, yang pertama keluaran tahun 28 itu, aku adalah guru dan tuan. Benar, aku adalah guru dan tuan. Yang keluaran 69 berubah jadi aku adalah guru dan junjungan. Nah, pada yang zaman sekarang ditambahin itu yang keluaran 1928 tuh, aku guru dan Tuhan. Coba lah Butet cek itu. LA itu Bibel itu berubah. Lanjut. Nah itu Bang, Bibel yang cetakan tahun keberapa itu kita yang nggak punya, berarti ke museum kali ngelihatnya ya Bang, atau ke layar. Ya, dicek itu, bisa dicek. Iya. Mungkin kalau tersedia di Google yang bisa kita tanyakan, tolong dong kitab Yohanes 13 ayat 13 cetakan tahun sekian bisa terbuka, ya kan? Kalau bisa, tapi saya coba nanti untuk menanyakan Google ini kayak gitu, apakah demikian. Abang punya kitabnya, saya tidak punya lagi yang terbitan 10 tahun sebelumnya Bang. Cek di Google aja bisa itu Butet. Iya, nanti saya akan cek. Enggak harus sekarang toh, aku cek. Nah, tapi Butet yang saya ingin ini Butet pikirkan itu adalah kiamat kecil itu Butet. Itu tiap nggak tahu kita kapan datangnya. Bisa aja habis ini saya dipanggil Tuhan, bisa aja semenit kemudian Butet yang dipanggil, bisa aja besok Blender yang dipanggil. Kalau yang abang sebutkan tadi kiamat sugro ataupun kiamat apa bang tadi kubro ini saya paham yang ini ya, karena memang kematian kita tidak tahu kapan ya kan, makanya tadi menyambung ke ayat yang lain supaya kita selalu mempersiapkan diri. Artinya mempersiapkan diri di sini kita selalu melakukan perintah Tuhan Bang, supaya kita tidak didapati seperti perempuan bodoh itu, begitu gitu loh. Kalau yang memang kiamat kubro ya iya, dunia baru kan, yang dikatakan bumi yang baru, dunia yang baru, begitu. Saya pahamnya cuma sebatas itu. Yang baru semuanya. Apa bang? Itu aku ceritakan ya konsep penyalipan ini yang sebenar-benarnya itu ya. Dan aku juga tidak boleh sembarang menceritakannya ya. Ketika Ibunda Maryam atau Bunda Maryam melahirkan, orang-orang Yahudi memang menunggu kedatangan Mesias. Benar. Mereka menunggu kedatangan Mesias. Akan tetapi mereka tidak mau mengakuin karena tidak dari keturunan Raja Yahudi. Sebenarnya ciri-ciri itu ada.
bersama ada di Yesus ataupun Nabi Isa ada, tetapi hanya karena saja tidak mau mengakui dari keturunan Raja Yahudi. Oke? Nah, kemudian mereka mencoba ingin merajam dan membunuh Ibunda Maryam dan Bunda Maria. Nah, saat itu mereka mendatangin dari versi Islam ya. Dari versi Islam ya, Nabi Isa ya. Saat itu ketika orang-orang Herodes ingin datang membunuh, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa di waktu masih bayi. Ketika mendatangin, apa kata Nabi Isa? Qala ini Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Langsung balik, terkejut. Orang-orang itu terkejut. Iya, dia bisa cakap. Oh benar. Langsung balik arah orang-orang Herodes. Langsung berbalik arah. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mendatangi Ibunda Maryam ataupun Yesus ataupun Isa. Berarti tahu kita alasannya. Udah.